Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, khusus Bapak Ibu guru yang akan mengikuti ujian P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang bocoran dari peserta ujian P3K guru di hari Senin semalam. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu jangan terkejut, ternyata bentuk soal yang sering muncul itu adalah penerapan. Dan di sini kita akan upayakan ya membahas soal-soal yang sering muncul untuk memaksimalkan kesempatan satu agar lulus passing grade, sehingga bila Bapak Ibu sendiri yang melamar di Formasi itu dapat diangkat untuk menjadi P3K di tahun ini. Sebelumnya kita lihat dulu ini beberapa masukan dari rekan-rekan kita. Ini yang pertama, baru saja selesai tes P3K tahap 1. Soal yang lain passing grade tapi teknisnya enggak. Ya, inilah menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan terlena. Kalau dari hasil ujian semalam, maka secara umum untuk manajerial sosial kultural dan wawancara, karena memang Bapak Ibu guru masih fresh baru ujian, rata lulus. Namun di teknisnya kebanyakan tidak mencapai passing grade. Yang kita khawatirkan ternyata setelah ditambah afirmasi juga belum mencapai passing grade. Sehingga akibatnya adalah Bapak Ibu harus ikut ujian tahap 2 dan bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG. Yang mana dilanjutkan oleh rekan kita ini, soalnya hampir wacana semua Pak, jadi mepet waktu. Nah, di sini kita akan bahas ya. Ini kuncinya bagaimana cara menjawab cepat. Jadi kita akan ambil kata-kata kunci dalam hal menjawab soal-soal ini nanti. Lalu kiriman rekan kita yang lain, soalnya mantap Min. Tiap soal panjangnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini ya pernyataan yang menunjukkan bahwa betul kalau kita tidak ambil kata kuncinya maka akan habis waktu. Habis waktu untuk membacanya ya. Ini kompetensi teknis saya hanya 225, saya 35 plus, wawancara 39, manajer sosial kultural 178 ya. Ini kalau guru kelas ini tidak akan lulus karena hanya akan ditambah 75 poin ya. Lalu yang berikut masukan juga Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan profesional ya. Hari ini ada rekan kita jurusan fisika yang ikut ujian P3K tahap 1 ini. Disebutkan di sini ini adalah soal kompetensi profesional, yakni soal-soal PPG di tahun lalu yang ternyata di hari Senin semalam itu muncul di ujian PPK. Jadi di sini nyatakan soal P3K hari ini mirip begini ya. Jadi ini adalah tipe soal, tipe penalaran Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau kita lihat memang standar Kemendikbud itu adalah standar pendidikan Indonesia mengacu ke soal-soal PPGJ. Sehingga rekomendasi saya Bapak Ibu sekalian agar diperkuat terutama untuk soal-soal profesional terkait bidang masing-masing setara dengan soal-soal PPGJ. Nah, kita akan bahas soal yang terkait dengan bentuk soal PPGJ yang banyak disampaikan oleh rekan-rekan. Mirip, jadi ini tidak mutlak Bapak Ibu sekalian, tapi mirip seperti ini kondisinya. Yang pertama, Pak Rudi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Rudi meminta peserta didik untuk mengerjakannya di depan kelas, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas. Ini akhirnya Pak Rudi menunjuk seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon sebaiknya Pak Rudi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah, nah kalau kita lihat ini makna peserta didik tersebut ada dua. Pertama adalah peserta didik keseluruhan, nih, atau yang kedua itu adalah peserta didik yang ditunjuk. Kita simpulkan ini mengarah ke peserta didik yang ditunjuk. Silakan dilihat Bapak Ibu sekalian, kira-kira jawabannya apa? Baik, nah dari sini maka fokus kita adalah peserta didik yang ditunjuk oleh Pak Rudi tersebut. Sehingga respon Pak Rudi yang paling tepat adalah memberikan motivasi, karena ketika Pak Rudi memberikan soal, maka dasarnya tentu Pak Rudi sudah pernah menyampaikan bentuk soal ataupun penjabaran tentang materinya. Kita lihat coba jawabannya. Kalian ini bagaimana? Masa tidak ada satupun yang bisa. Makanya perhatikan kalau guru sedang menerangkan. Ini Pak Rudi agak marah ini. B, ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan di depan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. C, silahkan kerjakan di depan, coba baca kembali soalnya dengan cermat, pelajari kembali contoh yang saya sudah terangkan.
D. Baik, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan penjelasan Bapak. E. Kalau begini sikap kalian, Bapak tidak akan meneruskan untuk materi ini. Nah, terkait ini, maka fokus kita adalah ke peserta didik yang ditunjuk, sehingga yang paling cocok adalah memberikan motivasi. Maka jawaban yang benar adalah B. Ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan, nanti Bapak bimbing mengerjakannya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 2, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam praktek pembelajaran. Jadi ini adalah praktek pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Kunci di sini adalah teori behavioristik. Behavioristik itu ya adalah teori pembelajaran yang mengutamakan itu perubahan tingkah laku. Baik, silakan dilihat dulu Bapak Ibu sekalian. Saya berikan waktu 10 detik. Oke, kita bahas sama-sama. A. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. B. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah pengetahuan peserta didik. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai tahap tersebut. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, kalau untuk E ini lebih cocok dia ke discover learning. Karena tujuannya adalah perubahan tingkah laku peserta didik, maka yang paling cocok adalah D, ya, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, sehingga yang diharapkan adalah peserta didik berubah tingkah lakunya terhadap penataan lingkungan ruang belajarnya. Nomor 3 Bapak Ibu sekalian, untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik pidato dengan tema peran pemuda di era milenial. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah ketika diminta untuk berpidato, maka siswa akan maju ke depan kelas. Dalam hal ini siswa melakukan praktik ya, sehingga penilaian yang cocok adalah jawaban iya, betul, jawaban A, penilaian praktik. Di sini dinilai kualitas isi, kemudian bagaimana penyampaiannya terhadap materi yang disampaikan ya. Jadi lebih tepatnya adalah A. Nomor 4 Bapak Ibu sekalian, menurut Cohbord, tahap Naipeli Egoistic Orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Hati nurani, C. Ketertiban sosial, D. Persetujuan orang lain, E. Kontrak atau imbal jasa. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Baik, karena ini adalah materi yang jarang muncul, maka kita akan bahas. Berbeda dengan Piaget yang berfokus pada perkembangan kognitif, Cohbord berfokus pada kognitif moral atau moral reasoning yang dibagi atas pre-conventional moral reasoning. Ini meliputi obedience dan punishment orientation. Kemudian Naipeli egoistic orientation. Jadi di tahap ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian conventional moral reasoning ya meliputi good boy orientation dan authority and social order maintenance, serta post conventional moral reasoning atau contractual legality, ini untuk tahap perkembangan sudah remaja ya, dan conscience or principle orientation. Sehingga dalam hal ini Naipeli egoistic orientation adalah sikap yang mana kebenaran bergantung pada ego atau keinginan sendiri. Oleh karena itu yang paling tepat adalah B, hati nurani. Dalam hal ini anak-anak hati nuraninya adalah keinginan sendiri. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kasus problematik. Ini kata kuncinya yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah A. Penerapan matematika untuk memecahkan masalah secara berkelompok. B. Penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada setiap kasus yang diberikan. C. Penemuan sendiri oleh kelompok siswa atas problem yang diberikan untuk diselesaikan. D. Problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi matematika. D. E. Uji coba pemecahan masalah
menggunakan berbagai rumus matematika yang selalu digunakan. Nah, di sini ada kata berbagai jelas salah karena tadi diminta tepat dan benar. Ini adalah pembelajaran kasus problematik, sehingga yang paling cocok di sini adalah baik. Kita akan jawab sama-sama terkait dengan kasus problematik ini. Maka karena katanya diselesaikan dengan tepat dan benar, yang paling cocok itu adalah jawaban D, problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi matematika. Jadi tertentu Bapak Ibu sekalian materi atau konsepnya, ya, agar nantinya jawaban yang diberikan itu memang mengarah ke tepat dan benar. Nomor berikutnya, perhatikan hal berikut, ini juga termasuk yang baru ya, belajar Habermas. 1. Belajar teknis, 2. Belajar praktis, 3. Belajar aktif, 4. Belajar emansipatoris, 5. Belajar konsep, 6. Belajar keseimbangan, 7. Belajar terpadu. Yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ditunjukkan dengan nomor A1456, B1234, C2345, D1235, E1345. Oke, silakan dipilih Bapak Ibu. Baik, karena teori Habermas ini jarang dimunculkan, kita coba bahas sedikit. Menurut Habermas, belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik lingkungan ataupun sesama. Dalam hal ini, Habermas membagi tipe belajar menjadi 3, yakni technical learning. Dalam hal ini, peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekitarnya. Lalu, practical learning, belajar praktis adalah bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dengan orang sekelilingnya dengan baik. Lalu yang terakhir, emancipatory learning, yakni belajar emansipatoris adalah upaya seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Sehingga yang paling cocok di sini adalah jawaban A, ya. Technical learning, kemudian belajar emansipatoris, lalu keseimbangan dan belajar konsep. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, contoh kegiatan pada salah satu sintak problem based learning dalam mengorganisir peserta didik untuk belajar adalah, kata kuncinya di sini adalah based learning mengorganisir. A. Kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan masalah dan menjelaskan gagasannya di depan kelas. C. Kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. D. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk memecahkan masalah. E. Peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Oke, terkait ini silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan bahas sama-sama. Langkah kerja model problem based learning itu dibagi atas 5 tahap. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Lalu yang kedua, mengorganisir peserta didik untuk belajar. Lalu yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Inilah 5 sintaks pembelajarannya. Di sini disebutkan sintak problem based learning dalam mengorganisir peserta didik untuk belajar. Jadi yang paling cocok di sini adalah, kalau kita lihat ini, A. Kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi. Ini sudah belajar. Tadi kuncinya adalah untuk belajar. B. Peserta didik belajar mandiri dan dalam memecahkan masalah untuk menjelaskan gagasannya. Ini juga sudah belajar. C. Kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bacaan. Iya. Jadi yang paling cocok di sini jawabannya adalah C, karena kata kuncinya masih untuk belajar, ya. Kalau D, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas, ini sudah belajar. Lalu E, peserta didik melakukan penyelidikan, juga sudah belajar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian soal-soal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, berdasarkan masukan dari rekan-rekan yang barangkali bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk melampaui kompetensi teknis. Karena seperti yang kita sudah lihat bersama, banyak rekan-rekan terkendala di teknis. Kalau ada tinjauan saya yang kurang tepat Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.